Halo siswa-siswi sahabat media komunika. Kita akan kembali berdiskusi tentang gangguan pada sistem pernafasan serta cara mengatasinya pada KD 3.9. Tetap semangat mengikuti channelnya Pak Heri TV ini, channel yang keren yaitu Media Komunika. Yuk kita ke materi. Gangguan yang pertama adalah influenza, disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang paling umum adalah demam, pilek, sakit tenggorokan, otot nyeri, sakit kepala, batuk, dan mudah merasa lelah. Cara mengatasinya: banyak istirahat, minum banyak air, menghindari merokok dan alkohol. Jika perlu, minum paracetamol sesuai dosis untuk meredakan demam dan nyeri otot yang disebabkan oleh flu tersebut. Gangguan selanjutnya adalah asma, yaitu penyakit pada sistem pernapasan yang menyebabkan sesak napas yang ditandai dengan adanya gangguan pada selaput pipa suara. Penyebab utama asma beragam, seperti alergi, kebiasaan merokok, udara yang terlalu dingin ataupun terlalu lembab, dan rasa sensitif terhadap debu. Nah, cara mengatasinya dengan memberikan obat semprot atau obat suntik yang mengandung epinefrin atau isoproterenol. Asbestosis merupakan penyakit yang ditandai terbentuknya jaringan parut pada paru-paru yang disebabkan oleh terlalu banyak menghirup serat-serat asbes. Penyakit ini sering diderita oleh orang-orang yang bekerja di industri pertambangan, industri asbes, dan konstruksi. Cara mengatasinya dengan membuang lendir atau dahak dari paru-paru dengan obat semprot. Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan pencangkokan paru-paru. Emfisema merupakan penyakit yang ditandai dengan kerusakan pada alveolus di dalam paru-paru yang mengakibatkan penderita akan kekurangan oksigen, sehingga penderita akan sulit bernapas, sering mengalami batuk kronis, dan sesak nafas. Cara mengatasinya dengan menggunakan inhaler, pemberian oksigen, mengikuti latihan kardiovaskuler, menghindari polusi. Kanker paru-paru merupakan penyakit ganas yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak biasa pada paru-paru. Biasanya karena kebiasaan merokok. Cara mengatasinya dengan operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi. Bronkitis adalah peradangan pada membran mukosa pada bronkus. Bronkitis akut disebabkan oleh virus atau bakteri, sedangkan bronkitis kronis disebabkan oleh merokok atau polusi udara. Cara mengatasinya dengan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid NSAID, berhenti merokok, transplantasi paru-paru, dan memberikan oksigen tambahan. Faringitis merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan pada tenggorokan atau faring. Nah, cara mengatasinya dengan cara diberikan antibiotik, makan banyak buah, dan memberikan vitamin. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya menyerang paru-paru pada bagian dalam alveolus.
Nah, cara mengatasinya mengonsumsi mengkudu jahe atau kandungan anthraquinone dan acubin dalam buah tersebut terbukti secara klinis dapat mengusir bakteri penyebab tuberkulosis. Penderita juga dapat diberikan antibiotik jenis isoniazid dan rifampicin. Untuk gangguan pneumonia merupakan istilah lain dari paru-paru basah, adalah peradangan pada paru-paru yang mempengaruhi alveolus. Pneumonia disebabkan oleh infeksi virus atau juga bisa bakteri. Gejalanya batuk, nyeri di dada, demam, dan kesulitan bernafas. Nah, cara mengatasinya adalah jika yang disebabkan oleh bakteri dengan cara memberikan antibiotik. Penghambat neuraminidase dapat digunakan juga untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh virus influenza. Sinusitis, ini gangguan selanjutnya adalah peradangan pada bagian rongga hidung yang disebut sinus paranasalis. Sinusitis ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, alergi, atau kerusakan pada sistem imun. Cara mengatasi dengan istirahat yang cukup, minum air, menghirup uap yang hangat, mandi air yang panas, kemudian penggunaan antibiotik tidak dianjurkan karena sebagian besar penyakit sinusitis disebabkan oleh virus dan dapat hilang dengan sendirinya dalam 10 hari. Antibiotik hanya boleh diberikan jika sinusitis berlanjut selama lebih dari 10 hari. Nah, ini adalah gangguan. Nah, gangguan selanjutnya ini gangguan yang berhubungan dengan masa pandemi sekarang ini, yaitu adanya COVID-19. Di mana COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, pencegahannya dilakukan dengan cara vaksinasi. Nah, kita sudah menunggu, pemerintah kita sudah menyiapkan program vaksinasi yang bertahap dari untuk tenaga kesehatan dan tenaga garda depan. Nanti akan bertahap semuanya untuk seluruh Indonesia akan dilaksanakan vaksinasi. Dan kita sebagai rakyat juga harus menaati dalam beraktivitas dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO maupun pemerintah. Menjaga diri dengan cara 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir, dan juga memakai masker. Baik, anak-anakku, sahabat media komunika, kita telah belajar bersama tentang gangguan pada sistem pernafasan dan cara mengatasinya. Tetap semangat selalu dalam belajar, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.